Udah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di materi IPS. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Ibu doakan semoga kalian semuanya sehat walafiat semua ya. Tetap semangat dalam belajarnya supaya mendapatkan nilai hasil yang maksimal untuk semuanya insyaallah. Baik, di materi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pastinya kalian semua sudah sangat sering ya mendengar kalimat ini, kalimat produksi, kalimat konsumsi, kalimat distribusi, dan pastinya juga kalian, sebagian besar sudah menjadi para pelaku dari 3 kegiatan ini ya. Lalu apa yang harus kita ketahui terkait dengan produksi? Setiap produksi orangnya, disebut produsen ya, orangnya disebut produsen, memiliki tujuan biasanya ya, memiliki tujuan, di antaranya tujuan secara umum seorang produsen harus memiliki, tujuan bagaimana memenuhi kebutuhan umat manusia pada umumnya ya. Tidak berpikir dia jenis kelamin, semua kebutuhan yang dia buat adalah hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Lalu kedua, seorang produsen pasti memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan ya, karena biasanya seorang memproduksi barang itu memiliki harapan supaya mendapatkan keuntungan dari apa yang dia buat. Lalu yang ketiga, mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Bayangkan kalau, di antara kita misalnya memiliki kebutuhan, tapi tidak ada barang yang kita butuhkan atau jasa yang kita butuhkan. Makanya tujuan daripada seorang memproduksi adalah dengan atau untuk mencapai, bagaimana orang menjadi makmur ya, seperti itu. Lalu, apa aja yang harus kita ketahui terkait dengan jenis produksi? Nah, produksi ini ada yang sifatnya barang, ada yang sifatnya jasa. Nah, yang barang biasanya contoh pakaian. Pakaian ini merupakan contoh daripada, produksi barang hasil akhir ya. Jadi dari benang menjadi kain, jadi dijahit, jadilah sebuah baju misalnya, seperti itu. Contoh daripada produksi jasa hasil akhir jasa misalnya apa, yang paling gampang potong rambut misalnya ya, itu gampang sekali ya itu jasa, itu hasil akhirnya kelihatan. Nah, si produksi ini juga bisa dilihat dari lapangan produksinya ya. Lapangan produksi yang pertama ada produksi jenis ekstraktif. Apa itu ekstraktif? Biasanya seorang produsen mengambil kekayaan alam secara langsung. Contohnya pertambangan, jadi batu bara misalnya ya, terus, minyak bumi, emas, itu termasuk kegiatan produksi ekstraktif ya, seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan produksi industri. Nah, biasanya industri itu dari bahan mentah menjadi barang jadi, atau barang siap jadi, atau barang setengah jadi ya, seperti itu. Misalnya, kayu menjadi papan, papan menjadi lemari, ya lemari atau menjadi kursi, itu salah satu contoh daripada kegiatan produksi industri. Lalu produksi agraris ya, produksi agraris itu apa? Biasanya seorang produsen memanfaatkan kegiatan pertanian ya, memanfaatkan kegiatan pertanian. Nah, misalnya, agrowisata apel di Malang gitu ya, terus apa lagi, banyak ya, misalnya para petani bawang di Brebes, nah itu terkenal dengan bawangnya. Nah, itu salah satu contoh, kegiatan produksi di bidang pertanian. Lalu yang keempat, produksi di bidang jasa. Nah, ini kelihatannya tidak kelihatan, tapi hasilnya terasa. Contoh jasa laundry, jasa salon, jasa penerbangan gitu ya, seperti itu. Itu beberapa jenis produksi berdasarkan lapangannya. Nah, yang ketiga tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini ada beberapa macam ya. Ada tenaga kerja terdidik,
ada tenaga kerja terlatih, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Tenaga kerja ini yang terdidik misalnya siapa, pendidikan dia harus melakukan pendidikan formal dulu ya. Misalnya dia jadi seorang guru, berarti dia harus sekolah di keguruan. Menjadi seorang arsitek, berarti dia harus kuliah di bidang arsitek, ya itu memerlukan pendidikan formal. Lalu yang selanjutnya tenaga kerja terlatih. Terlatih itu dia tidak perlu sekolah formal, tapi dia memiliki skill yang bisa dimanfaatkan ya. Misalnya jadi montir, jadi, tukang potong rambut, jadi supir, itu nggak perlu sekolah, yang penting dia bisa melakukan latihan-latihan, nanti dia bisa jadi mahir. Lalu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, itu tidak perlu sekolah formal juga, tidak perlu latihan juga. Apa ya, misalnya, tukang angkut sampah, bersih-bersih, parkir, cukup orang melihat nanti dia bisa praktekin, dia bisa melakukan seperti itu dan banyak lagi ya. Terus selanjutnya faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi itu ada apa aja? Pertama ada faktor produksi alam, ya sebuah produksi tidak akan berjalan dengan baik tanpa keempat faktor ini, ya. Yaitu faktor produksi alam, misalnya apa? Tanah, air, udara, sinar matahari, dan iklim. Nah, ini salah satu contoh faktor produksi alam. Bayangkan saja kalau seorang produsen tidak memiliki, tidak mendapatkan sinar matahari atau iklimnya nggak jelas, pasti produksinya nggak akan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua faktor produksi tenaga kerja, tadi yang sudah dibahas ya. Yang tenaga kerja baik terdidik, terlatih maupun tidak terdidik dan tidak terlatih. Lalu yang ketiga faktor produksi modal, ya faktor produksi modal ini bisa modal lancar, bisa modal tetap. Nah, jadi kalau modal lancar biasanya satu kali pakai habis. Misalnya orang buat pabrik tahu, berarti yang habis sekali pakai apanya? Kacang kedelainya misalnya, ya yang tetapnya apa? Bangunannya, mesinnya, dia bisa terus berkali-kali dipakai, seperti itu. Lalu yang keempat, seorang produsen dia harus memiliki kewirausahaan. Nah, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu adalah, manakala seseorang memiliki keahlian, skill, misalnya di bidang keterampilan, keahlian di bidang manajerial, keterampilan di bidang teknologi, keterampilan di bidang organisasi. Jadi seorang jiwa entrepreneur, dia harus mampu memadukan semua itu, walaupun dia tidak miliki sendiri, tapi mungkin dia harus bekerja sama dengan para pemilik skill-skill tadi. Itu namanya jiwa entrepreneur ya, seperti itu. Terus selanjutnya, eee, apa yang harus dilakukan jika kita misalnya memiliki kegiatan produksi? Anggaplah nih kalian ini semua seorang para pengusaha yang ingin meningkatkan usahanya ya. Nah, ada beberapa cara untuk peningkatan produksi supaya omsetnya banyak, penjualannya banyak, hasilnya juga untungnya pasti banyak ya, seperti itu. Seorang produsen pertama bisa melakukan dengan cara ekstensifikasi. Apa sih ekstensifikasi? Misalnya memperluas atau menambah faktor produksi. Misalnya seorang pengusaha sepatu ya, awalnya mungkin dimulai dari satu kodi, 2 kodi ya, lama-lama mungkin bisa berkodi-kodi gitu ya. Nah, bagaimana cara supaya bisa menampung semua permintaan yang sudah mulai banyak? Nah, berarti misalnya anggaplah pabrik yang pertama di Karawang, lalu karena banyak permintaan di luar kota dibukalah di Surabaya gitu ya, dibuka lagi di Tangerang. Nah, itu contoh dengan cara ekstensifikasi. Lalu yang kedua dengan cara intensifikasi. Nah, kalau dengan cara ini tidak perlu menambah faktor produksi, baik secara modal maupun sumber daya manusianya. Apa yang ditingkatin? Mungkin kualitas produknya dibaguskan. Ini biasanya contoh di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian mungkin awalnya dia hanya mendapatkan 1 tahun 5 ton misalnya, tapi di tahun berikutnya dia pengen mendapatkan 10 ton padi misal. Nah, bagaimana supaya mendapat 10 ton? Nah, dia carilah pupuk yang bagus, dia carilah tenaga kerja yang lebih rajin misalnya ya, seperti itu. Itu contoh dengan intensifikasi. Lalu yang dengan menggunakan mekanisasi juga bisa ya. Contohnya apa? Supaya tadi pabrik sepatu hasilnya lebih banyak,
Tidak perlu menambah tenaga kerja yang banyak, tapi cukup si pemilik perusahaan menggantikan tenaga manusia dengan menggunakan tenaga mesin. Wow, bayangkan ya, yang awalnya satu sepatu mungkin dengan tenaga manusia, setengah hari baru satu, dengan mesin mungkin 1 jam bisa dapat, puluhan kodi. Nah, itu contoh mekanisasi, oke. Terus selanjutnya kegiatan kedua daripada kegiatan ekonomi adalah distribusi. Nah, barang-barang yang tadi sudah dibuat ya, sudah buat sedemikian bagus, harus diteruskan ya, harus diteruskan. Nah, distribusi ini adalah apa sih? Kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen, supaya konsumen merasakan hasil daripada produk yang dibuat. Nah, kegiatan distribusi ini bisa secara langsung, bisa semi langsung, bisa tidak langsung ya. Nanti kita lihat ada tabel ya. Lalu yang kedua tujuannya apa? Tujuan daripada distribusi, dia bisa mempermudah penyaluran barang, memperluas produksi, mempercepat sampai produk, memperoleh keuntungan itu pastilah ya. Lalu yang ketiga, pelaku distribusi itu siapa aja ya. Yang pertama ada pedagang kecil atau retail atau disebut dengan eceran. Yang kedua ada pedagang besar, ada agen, ada makelar, ada komisioner, ada eksportir, ada importir. Nah, untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa dibuka di buku mapelnya ya, dibuka di buku mapelnya ada di halaman 154 ya, kalian bisa buka di sana juga ya, oke. Terus selanjutnya nah ini saluran distribusi barang konsumsi ya. Saluran barang distribusi konsumsi contoh ini, yang langsung produsen langsung jual kepada konsumen. Misalnya apa sih biasanya barang-barang yang tidak tahan lama, jadi langsung buat langsung jual. Apa sih misalkan bakso dibuat langsung dijual, goreng pisang gitu ya, dibikin lalu dijual, contohnya seperti itu. Kue-kue basah misalnya. Ada juga yang melewati namanya pengecer. Ada produsen buat lalu disimpan di pengecer lalu dinikmatin oleh konsumen. Apa ya, misalnya barang semi kuat lah, barang semi kuat ya dititipin dulu di warung, nanti orang beli ke warung, nah gitu ya. Terus yang ketiga bisa juga lewat produsen, buat dalam jumlah banyak lalu dititip di pedagang besar ya, atau yang sebut dengan distributor biasanya. Nah, pedagang besar dijual dibeli oleh para pedagang kecil atau pengecer, lalu baru dibeli konsumen. Apa ya, misalnya baju bisa, sepatu bisa dengan tipe penjualan seperti ini. Lalu ada juga yang dari produsen tuh ke agen dulu, ke agen lalu ke pengecer, dia tidak menggunakan pedagang besar. Misalnya apa ya, kalau lewat agen-agen tuh misalnya buku lah, misalnya buku, produsen buat langsung jual ke agen, agen lalu jual ke pengecer, reseller ya, sekarang dengan istilah reseller misalnya. Lalu baru si para reseller jual kepada konsumen. Terus yang selanjutnya ada juga jalurnya yang agak cukup panjang nih, ada produsen dijual di agen, agen jual ke pedagang besar jual ke pengecer, lalu pengecer bisa jual ke konsumen. Ini agak panjang, biasanya barang ekspor impor ya. Barang ekspor impor ini bisa seperti mobil, motor, nah ini cukup panjang jalur distribusinya. Ini semoga kalian paham ya. Terus selanjutnya kegiatan yang ketiga, konsumsi. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Nah, konsumsi ini kegiatan ketiga dari kegiatan ekonomi. Adalah penggunaan barang dan jasa yang langsung memenuhi kebutuhan manusia, baik langsung maupun tidak langsung ya sebenarnya. Kegiatan konsumsi ini terus udah di-pause? Belum. Ini Itu share. ya, baik kita mulai lagi ya. Kegiatan ketiga dari pelaku kegiatan ekonomi adalah konsumsi ya, konsumsi.
Nah, apa yang dimaksud dengan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang baik secara langsung maupun tidak langsung, mau habis langsung atau tidak langsung. Kalau makanan ya biasanya habis langsung, kalau barang atau jasa biasanya tidak ya, seperti itu. Kita lihat tidak setiap orang itu melakukan kegiatan konsumsi. Adapun yang melakukan kegiatan konsumsi bisa dilihat dengan berbagai macam, apa namanya, ada yang berdasarkan perbedaan pendapatan ya, misalnya orang yang uangnya banyak dengan uang sedikit, pasti memanfaatkan konsumsinya berbeda-beda. Misalnya yang anaknya 1 dengan anak yang 5, 6 itu beda sekali. Juga sama dengan pendapatan. Orang yang punya uang banyak mungkin pulang kampung bisa naik pesawat. Kalau yang tidak punya uang banyak cukup menggunakan kendaraan darat atau kendaraan laut. Misalnya itu contoh terkait dengan pendapatan. Lalu yang kedua harga. Harga juga bisa mempengaruhi orang ya untuk melakukan kegiatan konsumsi. Kalau yang ya boleh dibilang orang makmur dia beli harga mahal tidak ada masalah. Tapi yang harganya yang orangnya dibilang kurang makmur ya atau elit lah, ekonomi sulit, dia akan agak sulit ya dia membeli barang-barang yang mahal ya, itu juga harga akan mempengaruhi. Lalu yang ketiga, perkiraan barang pada masa yang akan datang. Biasanya seorang yang berpikiran saving atau menyimpan pada saat ada misalkan harga emas nih, harga emas mau naik, dia segera beli misalnya ya. Pada saat naik dia jual misalnya. Ini itu contoh daripada perkiraan harga pada masa yang mendatang. Apalagi beli rumah misalnya. Rumah itu kan semakin tahun pasti semakin mahal ya. Yang dihitung mahal adalah tanahnya. Nah, orang bisa beli dengan dari harga yang murah, misal dari sekarang mungkin 5 tahun ke depan tanah pasti naik. Itu contoh perkiraan barang pada masa mendatang. Kalau kendaraan makin lama ya makin murah ya, karena terjadi penyusutan. Makanya kalau mau menyimpan uang dalam bentuk barang-barang yang bisa meningkat nilainya ya, contohnya logam mulia misalnya seperti itu. Terus selanjutnya perbedaan selera. Nah, perbedaan selera juga akan mempengaruhi orang untuk melakukan kegiatan konsumsi. Misalnya apa ya, orang Padang terkenal dengan senang makan pedas, santan misalnya. Beda dengan orang Jawa yang manis misalnya. Jadi mungkin orang Jawa di hari-hari konsumsinya tidak memerlukan begitu banyak santan dan pedas atau cabe nih, informasi aja nih buat kalian, cabe sekarang lagi mahal ya, lagi mahal ya, seperti itu. Jadi itu contoh perbedaan selera, pasti Antuna pun atau antum semua sudah merasakan itu ya, perbedaan selera akan mempengaruhi kepada daya konsumsi. Lalu perbedaan usia, nah perbedaan usia apalagi bayi, anak TK, anak SD, SMP, perguruan tinggi pasti beda konsumsinya ya. Mungkin anak TK tidak perlu menggunakan komputer dalam belajar ya, walaupun mungkin sekarang media zooming ini, daring ini jadi akhirnya mereka juga menggunakan juga sih akhirnya ya. Tapi lebih kepada misalnya pola makan lah ya, pola makan bayi dengan anak dewasa itu beda. Usia tuh sangat pengaruh ya terhadap cara mengkonsumsi. Mungkin pakaiannya, mungkin apalagi ya, rasanya ya, kualitas barangnya seperti itu. Lalu perbedaan jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin ini pun sangat mempengaruhi. Tentunya mungkin kayak akhwat nggak perlu pakaian ikhwan, ikhwan nggak perlu pakaian akhwat, itu contoh ya. Apalagi perbedaan tingkat pendidikan. Nah, ini juga tadi sudah sama dengan tadi selera usia ya. Pendidikan yang yang mungkin yang tidak sekolah, dia mungkin tidak memerlukan laptop sekarang, tidak memerlukan karena tidak daring, jadi nggak perlu itu. Tapi buat kalian kayak sekarang mungkin sangat perlu sekali ya laptop atau handphone buat media daring seperti ini. Terus selanjutnya apalagi perbedaan lingkungan sosial, budaya dan agama. Ini akan sangat pengaruh ya. Misal Lebaran buat orang Islam dia sangat mementingkan bikin ketupat misalnya, walaupun itu nggak wajib tapi udah tradisi ya Indonesia itu bikin ketupat. Nah, kalau di Bali misalnya apa hari raya Nyepi, dia lebih butuh mungkin perbanyak apa ya, persiapan-persiapan hari raya Nyepi, bunga dan seterusnya. Itu contoh perbedaan sosial dan budaya. Walaupun agama kita nggak bisa dibilang agama, nggak dibilang budaya karena kita agama ya seperti itu. Yaitu terkait dengan kenapa orang mau melakukan kegiatan konsumsi ya. Baik,
materi kita cukup sampai di sini. Jika ada hal yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan di WA Ibu nanti ya, di WA Ibu di 081324946600. Kalau yang akhwat, kalau yang ikhwan bisa langsung ke Ustadz Imam Nur Suharno. Ya baik, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sampai ketemu di mabel berikutnya dan jangan lupa kalian isi materi post-testnya karena itu adalah bagian daripada kehadiran kalian, penilaian kehadiran dengan melakukan post-test itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.